Halo semuanya, selamat datang di channel Travel Like ID. Musim arus mudik sudah semakin dekat, bahkan hari ini saat video ini dibuat sudah banyak orang yang mudik lebih awal. Dan isu soal kondisi jalur Pantura yang rusak dan berlubang masih jadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di daerah Kabupaten Karawang. Tapi sebelum kita membahas hal itu, saya mau bahas dulu soal jalur alternatif mudik di Karawang yang namanya Jalan Syekh Kuro. Di setiap arus mudik lebaran, Jalan Syekh Kuro ini selalu jadi opsi alternatif bagi para pemudik yang ingin menghindari kemacetan di jalur arteri Karawang, yang biasanya itu terjadi di sekitar Terminal Bus Kelari karena banyak lalu lalang penumpang, kemudian di sekitar Pasar Kosambi dan juga di Simpang Jomin yang biasanya cukup padat. Nah, di video kali ini saya akan share ke kalian bagaimana kondisi jalan alternatif Syekh Kuro yang katanya saat ini sudah siap dipakai untuk mudik. Biar nggak penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, jadi video kali ini saya mulai dari perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang, tepatnya di daerah Tanjung Pura. Dan sekarang saya sudah memasuki Jalan Lingkar Tanjung Pura, yang mana biasanya di sini ketika musim mudik banyak sekali warung-warung dadakan yang bisa kalian manfaatkan untuk istirahat. Dan untuk hari ini tanggal 19 Maret udah mulai kelihatan tanda-tanda pedagang yang masih mendirikan warungnya, warung dadakannya buat persiapan menyambut arus mudik tahun ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di flyover Lamaran. Jadi dari flyover Lamaran ini kita harus belok kiri menuju Jalan Syekh Kuro. Dan buat kalian yang belum pernah melewati jalur alternatif Syekh Kuro, di sini saya akan jelaskan sedikit ke kalian. Jadi Jalan Syekh Kuro ini menghubungkan antara Jalan Lingkar Tanjung Pura, tepatnya di daerah Palumbon Sari, menuju ke daerah Kecamatan Cilamaya. Nah, setelah sampai di Kecamatan Cilamaya itu kalian bisa milih keluarnya mau di sekitaran Cikalong atau keluar di Ciasem Subang. Tapi saran saya sih kalau misalkan lewat jalur alternatif ini, mendingan kalian langsung ambil aja atau diterusin ke daerah Ciasem Subang. Dan nggak jauh dari flyover Lamaran, kalian akan sampai di pertigaan Tugu Tani. Nah, dari sini kalian belok kanan. Buat kalian yang lagi pengen ngisi bensin di SPBU swasta, di daerah ini juga ada SPBU Shell, teman-teman. Tuh, lagi diantar tuh. Iya, udah terjawab ya, langsung ya. Untuk Jalan Syekh Kuro ini sebenarnya nggak hanya untuk roda 2 aja, teman-teman, tapi juga bisa jadi alternatif untuk kalian yang mudik pakai kendaraan roda 4. Atau bahkan sebenarnya untuk medium bus pun masih bisa ya, karena lebar jalannya tuh cukup memadai. Tapi emang ada beberapa ruas jalan yang lebar jalannya tuh cukup menyempit.
Dan untuk penerangan jalan di malam hari sih, sepengalaman saya lewat sini, penerangan jalannya tuh masih kurang banget teman-teman. Apalagi kalau kalian lewat di jalur yang jauh dari pemukiman penduduk. Nah itu biasanya tuh jalur ini tuh gelap banget. Jadi misalkan kalian lewat sini malam hari, ya saran saya sih hati-hati aja. Dan pastikan kondisi lampu penerangan kendaraan kalian tuh dalam kondisi bagus. Apalagi untuk ketersediaan rest area di Jalan Syekh Kuro ini tuh minim banget teman-teman, dibandingkan dengan rest area yang ada di sepanjang jalur Pantura. Tapi walaupun begitu di sini masih banyak kok minimarket ataupun SPBU yang buka sampai malam. Oh ya, untuk SPBU juga kalian nggak perlu khawatir karena di Jalan Syekh Kuro ini tersedia banyak SPBU besar. Dan di sini juga tersedia banyak SPBU kayak POM Mini ataupun Indostation. Jadi untuk masalah SPBU ataupun pengisian bahan bakar sih kalian nggak perlu khawatir ya kalau lewat sini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di perempatan Pasar Telaga Sari, Karawang. Nah dari perempatan ini tuh misalkan kalian mau balik lagi ke Pantura itu bisa kalian belok kanan aja, nanti tembusnya itu di Pasar Kosambi. Dan misalnya kalian ada yang nanya lewat sini tuh enaknya siang hari atau malam hari. Nah sebenarnya lewat sini siang hari ataupun malam hari itu ada kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan kalian lewat sini di siang hari, yang pasti fasilitas umum kayak SPBU, minimarket dan lain sebagainya tuh banyak yang buka. Tapi kekurangannya kalau lewat sini siang hari itu banyak aktivitas warga yang berlalu lalang. Jadi jalurnya itu cukup padat ya di beberapa titik. Jadi kalau misalkan kalian mau buru-buru, mau lewat sini dengan agak cepet, itu sih kayaknya nggak bisa ya, karena nyalip aja susah gitu. Tapi kalau misalkan lewat sini malam hari, gimana bang gitu? Sebenarnya kalau lewat sini malam hari itu kelebihannya ya pasti lancar, karena emang kalau malam hari itu di sini jalurnya cukup sepi. Cuman kalau dari segi keamanan, karena ya tahu sendiri lah ya di Karawang kadang masih suka ada isu begal, jadi ya kalau lewat sini malam hari cukup rawan ya, harus lebih hati-hati. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan musim mudik kayak gini apakah tetap lebih sepi dari hari biasa atau lebih rame. Sejauh ini sih kondisi jalannya masih cukup bagus ya, walaupun di beberapa titik tadi ada ruas jalan yang tambalan, tapi masih oke lah. Walaupun tambalannya nggak tahu kenapa sih kalau di Indonesia tuh tambalannya jelek ya. Tambalannya tuh kayak lebih tinggi dari ketinggian jalan yang sebelumnya, jadi kayak bumpy gitu, jadi kurang nyaman aja sebenarnya kalau banyak tambalan. Merekam nggak? Merekam nggak? Ya. 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 Habis. Masa sih?
Pasar Wadas. Oke, sekarang saya sudah sampai di perempatan Pasar Wadas. Nah, kalau belok kanan ini kalian bisa kembali lagi ke jalur Pantura, nanti tembusnya itu di sekitar Cikampek. Tepatnya itu di sebelum Mall Cikampek ya, kalau nggak salah. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, jalur Syekh Kuro ini nggak semua ruas jalannya itu lebar teman-teman, nggak selebar yang tadi waktu masuk dari sekitar Lamaran. Untuk jalur yang saya lewati kali ini, setelah melewati Pasar Wadas, jalurnya itu cukup menyempit ya, tapi walaupun begitu masih cukup memadai lah untuk kendaraan roda 4 ataupun lebih. Dan sekarang saya sudah memasuki daerah Kecamatan Cilemaya Kulon kalau nggak salah. Dan sekarang kita melewati area persawahan. Enaknya sih kalau misalkan kalian lewat sini tuh pagi-pagi kayaknya enak deh, masih sejuk gitu. Nggak sepanas kalau kalian lewat sini siang hari. Mas Ani. Oh tidak. Di Jalan Syekh Kuro ini tuh ada nama daerah yang sama persis kayak di Kabupaten Bekasi teman-teman. Namanya itu Kecamatan Lemah Abang. Jadi nggak cuma di Bekasi aja yang ada Lemah Abang. Dan di sini juga ada namanya Desa Cikarang. Itu tepatnya di sebelum Pasar Desa Cikalong. Jadi kalau kalian misalnya baru pertama kali lewat sini terus tiba-tiba lihat belang nama Cikarang atau Lemah Abang, jangan kaget ya.
Subang ke kiri. Oke teman-teman, akhirnya saya sampai juga di penghujung Jalan Syekh Kuro, tepatnya di pertigaan Bank Mandiri Cilamaya. Nah, buat kalian yang mau lanjut sampai ke Pasar Ciasem Subang, kalian tinggal belok kiri aja. Tapi karena saya berhubung waktunya terbatas, jadi saya ambil kanan menuju ke daerah Cikalongsari. Nanti sama aja tembusnya ke Pantura juga. Nah, buat kalian yang melewati jalur ini menggunakan roda 2, saran saya sih mendingan kalian ambil kiri aja langsung menuju ke Pasar Ciasem Subang. Tapi kekurangannya untuk jalur yang belok kiri tadi tuh sebelum Pasar Ciasem Subang jalurnya agak kecil ya, nggak terlalu lebar. Jadi kalau misalkan kalian lewat jalur alternatif ini pakai roda 4 atau lebih, saran saya sih mending ambil kanan aja ke arah Cikalongsari. Cuman kalau misalkan kalian ke kanan lewat jalur yang saya ambil ini tuh jadi jarak tempuhnya jadi lebih jauh teman-teman. Dan nanti tembusnya itu kalian belum masuk ke Kabupaten Subang. Jadi kalau misalkan lewat jalur ini nanti kalian keluarnya itu masih di sebelah barat perbatasan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang. Dulu yang Jatisari apa lewat sini? Yang Jatisari, yang mau beli motor. Nah, lewat Pantura ya berangkatnya. Oh ya, untuk jalan Cilamaya ini sebagian besar udah diaspal ulang teman-teman. Jadi jalannya tuh sekarang udah cukup bagus. Cuman untuk pengaspalannya itu belum sampai ke Pasar Cikalongsari. Jadi sampai hari ini ketika saya lewat itu masih proses pengaspalan. Semoga aja sih nanti sebelum puncak arus mudik jalannya itu udah selesai proses pengaspalan semua. Jempol.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di pertigaan Cikalongsari. Nah, buat kalian yang mudik ke arah Jawa Tengah ataupun Cirebon, kalian tinggal belok kiri. Sedangkan saya ini ambil ke arah kanan untuk kembali ke arah pulang. Mungkin segitu dulu video perjalanan saya melewati jalur alternatif Syekh Kuro. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian yang lagi nyari informasi ataupun referensi jalur mudik. Semoga perjalanan mudik kalian berjalan dengan lancar dan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.